Pertama-tama Pak Menteri luar biasa acaranya, luar biasa gagasannya. Kalau bukan Pak Menteri yang ngundang, kapan lagi saya berani bareng sama Bang Rocky? Ya. Halo teman-teman saya, seperjuangan. Baik dosen maupun mahasiswa, baik dari kampus manapun seluruh Indonesia yang hadir pada saat ini. Tadi Pak Menteri dan Bang Rocky juga Pak Gita banyak menyebut mengenai bagaimana benchmarking kita ke China atau Tiongkok. Mungkin Prof Stella bisa cerita gimana negara atau semua pihak di sana bekerja sangat baik untuk bisa melahirkan inovasi-inovasi yang sampai hari ini kita kayaknya mobil-mobil listrik di Indonesia kayaknya isinya dari Tiongkok semua tuh, itu baru satu sektor aja. Prof Stella silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak Menteri luar biasa acaranya, luar biasa gagasannya. Kalau bukan Pak Menteri yang ngundang, kapan lagi saya berani bareng sama Bang Rocky? Ya. Halo teman-teman saya, seperjuangan. Baik dosen maupun mahasiswa, baik dari kampus manapun seluruh Indonesia yang hadir pada saat ini. Pertanyaan kenapa kita berbeda? Jawabannya pasti adalah sistem. Sistem. Kenapa? Apa yang menjadi persamaan antara US, Amerika Serikat, dan Tiongkok? Saya baru selesai kemarin baca Critical and Emerging Technology Index yang dipublikasikan oleh Harvard University tentang siapa di dunia yang paling punya power di bidang artificial intelligence, semiconductor, space, biotechnology, dan quantum. Karena ini adalah 5 yang akan menguasai pasar. Menguasai dunia, bukan saja menguasai pasar. Dan kalau kita lihat di seluruhnya itu yang 2 negara adidaya, Amerika Serikat dan Tiongkok, jauh di atas negara-negara lainnya. Saya beruntung sudah berada di 2 negara ini, 16 tahun saya di Amerika Serikat, saya sudah menjadi Associate Professor with Tenure di Amerika Serikat. Jadi tenure artinya tidak bisa dipecat seumur hidup, nanti ada hubungannya dengan sistem. Dan di Tsinghua sudah menjadi full Professor with Tenure di Tsinghua University. Jadi, terima kasih. Jawabannya adalah sistem. Kalau boleh saya, yang pertama, sampai saat ini kita terlalu banyak dikotomi. Yang paling menentukan yang terjadi di Amerika Serikat dan di China, merespon pasar dan memimpin pasar. Respond to the market and lead the market. Ini adalah 2 kategori yang berbeda, yang dua-duanya nanti bisa berhubungan. Saya akan mulai dengan kategori yang pertama, memimpin pasar, lead the market. Ini sebenarnya, kalau boleh jujur, jauh lebih sulit daripada merespon terhadap pasar. Apa yang dimaksud atau apa yang bisa kita membuat memimpin pasar? Contoh memimpin pasar, industri artificial intelligence, karena industri artificial intelligence juga sudah menjadi industri. Industri artificial intelligence itu memimpin pasar. Dulunya tidak ada pasar artificial intelligence. Jadi inovasi memimpin pasar bagaimananya. Yang pertama, syarat sangat penting untuk bisa memimpin pasar adalah semua ilmu itu harus ada. Baik itu sosial humaniora maupun dengan STEM, itu harus ada semua. Baik filsafat maupun ilmu-ilmu kepastian. Contoh nyatanya yang sudah saya sampaikan kepada sebagian publik adalah artificial intelligence dimulai dari pertanyaan filsafat Alan Turing. Can machines think? Apakah mesin bisa berpikir? Waktu itu tidak ada pasar yang menanyakan itu. Tidak ada yang namanya artificial intelligence. Itulah awal muasal computer science dan artificial intelligence. Sekarang ke pertanyaan yang sangat penting. Siapa?
Siapa yang akan memimpin pasar? Data, fakta menunjukkan bukan. Tidak sama sekali. Siapa yang, kalau kita lihat sejarahnya sampai saat ini, yang di dunia yang selalu memimpin pasar? Dosen-dosen peneliti, akademika, kampus yang memimpin pasar. Ya. Ini tepuk tangannya mesem-mesem soalnya pada ragu-ragu ini benar atau enggak. Mari kita lihat lagi. Siapa yang tidak tahu Google? Google. Ada nggak yang nggak tahu Google? Tidak ada kan? Apakah itu industri? Ya luar biasa, industri yang sangat besar sekali. Dari mana lahirnya Google? Dari PhD thesisnya Larry Brin and Sergey Brin. Sergey Brin and Larry Page. Dari PhD thesis, yaitu hasil yang dikeluarkan oleh kampus. Ya. Saya buktikan juga dengan angka-angka. Kampus Stanford, satu kampus. Pak Gita sedang mengajar di Stanford pada saat ini. Satu kampus Stanford University itu annual economic output, artinya ekonomi per tahunan yang dihasilkan oleh dosen-dosennya dan alumninya itu sebesar 2,1 triliun US dollar. Lebih besar dari PDB Indonesia. Satu kampus. Jadi ini bukan omong-omong dari riset jadi aset. Risetlah asal muasal aset. Tadi kalau Pak Rocky berbicara tentang asal muasal, betul. Risetlah asal muasal aset. Yang melakukan, yang bisa paling banyak melakukan itu adalah kampus, dosen-dosen. Kenapa? Ini bukan kenapa rasionalismenya. Karena waktu. Waktu. Pasar, industri, pemerintah dituntut harus bergerak saat ini, cepat, saat ini juga. Jadi waktu yang kita punya dari industri untuk pemerintah itu sangat terbatas. Harus merespon saat itu juga kebutuhannya. Dengan waktu yang cepat itu, dengan waktu yang terbatas dan waktu yang sedikit itu, sangatlah sulit memikirkan inovasi dalam jangka panjang. Sekarang kalau kita tanya what's wrong-nya, Bang Rocky, betul kita harus tanya what's wrong-nya. Jadi WhatsApp-nya tadi udah saya jawab. What's wrong-nya? Stella tanyanya ke kanan apa ke kiri? Iya. Wah, jangan gitu loh Bang Rocky. Jadi kalau kita tanya what's wrong-nya, ini ada bukan saja waktu itu perlu tapi tidak cukup. Necessary but not sufficient. Ada dua lagi yang setidaknya fundamental diperlukan oleh dosen-dosen peneliti di kampus, mahasiswa peneliti di kampus, tapi terutama sekali dosen-dosennya. Ada dua. Yang satu adalah kebebasan intelektual. Intellectual freedom to think, to take the time, to think. Yang itu akan hanya bisa terjadi dengan kebebasan finansial. Jadi perlu kebebasan untuk berpikir dan kebebasan finansial. Dua inilah yang menjadi motor penggerak berbagai macam yang kami lakukan, kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan di kementerian.